Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam budaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran seni budaya. Pada kali ini kita masih membahas bab 1 mengenai seni lukis dan patung. Melanjutkan pertemuan kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai lukisan berdasarkan bahan dan media lukis. Nah, di sini ada beberapa jenis lukisan berdasarkan bahan dan media lukis. Sekitar ada 12 jenis media lukis. Nah, berikut ini ada contoh dari lukisan cat air atau akuarel. Bisa dilihat gambarnya. Nah, lukisan cat air ini biasanya menggunakan teknik cat air yang berbentuk pasta yang dicampurkan dengan air. Kemudian, teknik akuarel ini adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan, dan untuk media yang digunakannya yaitu cat air dan kertas. Kemudian yang kedua ada mozaik. Mozaik itu adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek. Nah, jadi dari pecahan-pecahan kaca atau pecahan-pecahan kayu ya, nah itu disusun menjadi suatu bentuk, namanya mozaik ya. Kemudian bahan untuk teknik ini yaitu pecahan keramik, porselin, potongan kertas, dan juga ada yang memakai potongan kayu. Nah, kalau potongan kayu ini disebut intarsia. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada lukisan kaca. Lukisan kaca ini adalah teknik lukisan yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan ya. Kemudian ada lukisan batik. Lukisan batik ini tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Selanjutnya itu ada lukisan cat minyak. Nah, di lukisan cat minyak ini tentu menggunakan cat berupa tepung atau pasta yang dilarutkan dengan minyak. Medianya dia menggunakan kanvas, triplek, dan kertas. Kemudian selanjutnya ada lukisan pastel. Dia menggunakan butiran pigmen warna yang telah dipadatkan seperti batangan kapur ya. Batangan kapur dengan medianya yaitu kertas dan kanvas juga. Kemudian selanjutnya ada lukisan arang. Lukisan arang atau konte dapat menghasilkan lukisan yang berkesan gelap terang. Jadi dia kesannya itu gelap terang. Pengaturan nuansa bentuk dan cahaya sangat menonjol dari lukisan ini. Nah, kalau di sini kita mainin warna ya, kalau di lukisan arang itu mainin warna. Nah, lukisan arang ini tidak hanya berwarna hitam saja ternyata. Sejak saat ini banyak yang memakai warna-warna yang lain seperti merah bata, biru, coklat, krem, dan juga hijau ya. Nah, katanya si konte ini biasanya berbentuk serbuk, tapi ada juga yang berbentuk batangan seperti pensil. Cara penggunaannya biasanya dengan digosok menggunakan kapas atau kuas ya. Menggunakan kapas atau kuas. Selanjutnya ada lukisan alfresco. Lukisan alfresco ini termasuk jenis lukisan dinding atau disebut mural ya. Alfresco sendiri ini mengandung arti fresh atau segar katanya. Nah, teknik melukis ini dikerjakan dengan teknik tempera.
atau ditempa ya, yang dibuat pada saat tembok masih dalam keadaan basah. Kemudian dilapisi dengan lepak sehingga catnya mudah meresap dan tahan lama. Nah, katanya si lukisan alfresco ini dia berkembang pada zaman Renaissance yang dilukiskan pada dinding gereja. Nah, biasanya dia dilakukannya itu dilukiskan pada dinding gereja. Salah satu seniman yang terkenal pada lukisan alfresco ini adalah Michael Gale yang melukis pada kubah gereja ya, Petrus di Roma, dan lukisan Rafael di Istana Vatikan. Selanjutnya ada lukisan al secco. Ada lukisan al fresco dan ada lukisan al secco. Nah, dia ini sebenarnya sama, hanya saja yang membedakan pada al secco dia ketika dilukiskannya itu ketika si temboknya itu telah kering. Ya, contoh lukisan yang bernilai tinggi ini dari Leonardo da Vinci yang berjudul De la Souffre. Dia menghiasi gereja Santa Maria del Grazie di Milan atau di Italia ya. Kemudian selanjutnya ada lukisan tempera. Nah, lukisan tempera ini adalah lukisan yang dibuat di tembok. Nah, sama antara al fresco, al secco, dan lukisan tempera sama-sama di tembok. Nah, untuk yang lukisan tempera dan al secco dia sama-sama dilukis setelah temboknya kering. Ya. Nah, kalau lukisan tempera ini catnya diaduk dengan bahan perekat, bahkan ada kalanya cat air dicampur dengan putih telur sehingga hasilnya seperti cat minyak katanya ya. Nah, lukisan tersebut juga disebut sebagai gouache. Lukisan tempera banyak ditemukan di daerah Eropa. Katanya lukisan ini menjadi hiasan dinding gereja dan istana. Puncak kemegahan lukisan ini adalah pada zaman Renaissance. Seperti itu katanya ya. Kemudian lanjut ada lukisan Azzalezzo. Lukisan Azzalezzo ini adalah lukisan yang dikerjakan dengan cara menempel potongan dari suatu bentuk tertentu sesuai dengan pola gambar ya. Teknik ini dahulu banyak dipakai dalam kesenian Islam. Selanjutnya ada lukisan Intarsia. Lukisan Intarsia tekniknya sama dengan mozaik. Hanya bahan yang ditempelkan itu adalah berupa kayu tipis dan kulit kayu pada papan yang diberi warna-warni ya. Lukisan ini banyak ditemukan di Jepang, Tiongkok, dan juga di Swiss, yaitu adalah lukisan Intarsia. Selanjutnya ada lukisan kolase. Lukisan kolase ini dia adalah lukisan yang menggunakan teknik tempel, patri, las, ikat, renda, jahit, dan juga jalin. Ya, untuk tema dan corak yang digunakannya biasanya dia membuat lukisan ini bervariasi. Media yang digunakan dalam lukisan kolase adalah bekas spare part mesin, limbah papan, kulit kayu, kerang, kain perca, bulu binatang, dan juga serat ya. Nah, itu adalah beberapa jenis lukisan berdasarkan bahan dan media lukisnya. Selanjutnya kita membahas mengenai prosedur berkarya dan seni lukis atau kita kenal dengan langkah-langkah dalam melukis. Ternyata dalam melukis itu dia memiliki beberapa langkah agar menjadi sebuah lukisan yang terkesannya bagus, mewah, dan juga penuh makna. Nah, di sini ada beberapa
prosedur ya, atau langkah-langkah. Yang pertama adalah memunculkan gagasan. Nah, untuk memunculkan gagasan kreatif ternyata bisa didapat dengan cara atau dengan berbagai cara. Contohnya adalah dengan mempelajari dan membaca buku. Dari mempelajari dan membaca buku, kita dapat mengambil suatu gambaran mengenai apa yang kita baca, seperti itu ya. Kemudian dari melihat film dokumenter tentang lukisan pun kita dapat memunculkan imajinasi, memunculkan ide gagasan kreatif ya. Kemudian dengan mengunjungi kegiatan pameran atau museum. Nah, ini juga salah satu pemicu kekreatifan kita. Otak kita bekerja ketika kita melihat sesuatu, seperti itu ya. Nah, sama halnya seperti melihat objek secara langsung. Misalkan kita ada di suatu tempat. Nah, contohnya misalnya kita ada di pasar nih. Di pasar kan banyak pedagang, banyak pembeli, ada sayuran segala macam. Nah, dari situ kita dapat membuat ide gagasan apa yang akan kita buat untuk kita gambar, seperti itu ya. Kemudian ada mengembangkan imajinasi. Dalam mengembangkan imajinasi ini kita didapat dari seperti tadi, melihat objek, mengunjungi kegiatan pameran atau museum, terus kita melihat film dokumenter, dan juga kita mempelajari atau membaca buku dari yang ada di sekitar kita, seperti itu ya. Memunculkan gagasan itu banyak sekali faktor pemicunya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memunculkan gagasan atau menemukan ide gagasan, selanjutnya adalah kita menentukan media berkaryanya. Nah, kita memakai bahan dan alat seperti apa sih? Apa sih yang mau kita gunakan untuk menggambar, seperti itu ya. Nah, di sini salah satunya ada menggunakan kertas gambar krayon dengan pastel, kemudian kertas gambar atau krayon dengan spidol, karton, menggunakan kertas gambar atau karton dengan spidol, kemudian menggunakan kertas gambar atau karton dengan cat air, menggunakan kertas gambar atau karton dengan cat akrilik, dan juga bisa menggunakan kain kanvas dan cat minyak. Nah, ini bisa kita tentukan dari kita memulai memunculkan gagasan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan medianya, ternyata langkah selanjutnya kita harus menentukan teknik. Nah, di sini ada beberapa teknik yang digunakan dalam melukis. Yang pertama adalah teknik transparan warna, yaitu dengan menggunakan warna tipis. Jadi dia hanya diarsir atau ditempel-tempel saja, seperti itu ya. Nah, menghasilkan teknik transparan. Kemudian ada teknik plakat warna. Nah, selanjutnya ada teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari atau palet. Jadi seperti kayak diarsir saja, seperti itu ya. Kemudian ada selanjutnya teknik tebal dan bertekstur. Ada yang warnanya tebal dan juga dia bertekstur ya, seperti itu ya. Kemudian ada teknik timbul yang terakhir ya. Nah, setelah menentukan teknik, terus juga kita menentukan bahan dan alatnya ya, selanjutnya kita harus membuat sketsa. Nah, di dalam membuat sketsa ini dia merupakan gambaran awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan ya. Setelah sketsa ini diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna, biasanya si sketsa ini berupa goresan saja. Dia hanya berupa goresan global, tidak mendetail, bukan lukisan aslinya, hanya sebuah sketsa ya. Yang kita buat akan tergambar apa yang kita ungkapkan. Jadi semacam kita oret-oret dulu nih. Oh, kayaknya gambar ini bagus ya. Kita buat dulu sketsanya. Nanti baru dah yang terakhir tuh kita menyempurnakan lukisan ya. Menyempurnakan lukisan ini adalah langkah terakhir
ketika kita telah membuat sketsa. Nah, tahap melukis yang sebenarnya adalah dengan menyempurnakan lukisan, menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan dari si sketsa yang telah dibuat. Dengan cara yang pertama bisa dengan mewarnai sketsa dengan goresan tipis, atau kita dapat menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang dari warna yang kita pakai, seperti itu anak-anak. Oke, untuk hari ini pembahasannya sampai sini. Nah, kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di Google Form. Silahkan kembali ke Google Form untuk mengerjakan tugasnya. Cukup sekian yang dapat Mi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Minggu depan kita akan membahas mengenai seni patung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.